Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke ya mas, sebelum Pak D bahas tentang prediksi untuk 4 match besok ya mas, hari ini Pak D akan bahas review hasil dari prediksi di video YouTube kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin gagal total ya kan, ataupun gatot ya kan mas, kita jong karena pun match-matchnya match-match ngawur semua nih mas ya kan. Match-match yang susah ditebak matchnya mas. Jadi di sini kita jong, asik di prank oleh bandot. Karena menurut pasaran yang Pak dibaca kemungkinan untuk JP itu besar ya mas. Akan tetapi begitu match main, ya kita di prank terus ya kan mas. Karena liga-liga hantu ini mas, susah ditebak ya kan mas. Jadi Pak D minta maaf karena kita nggak berhasil profit untuk malam ini ya mas. Oke. Akan tetapi mas, untuk prediksi kita ke depannya ataupun di tanggal 10 ke 11, mudah-mudahan kita JP massal ya kan mas. Kita JP bareng lagi ya mas. Karena tiap harinya kita JP di bojalnya, kita profit di bojal tiap harinya ya mas. Karena kita asik win streak terus di dalam grup WA Pak D kan mas. Pak D ucapkan selamat karena buat mas-masnya yang sering ngekor ataupun sering ngikut bill bojal dari Pak D. Karena bill bojal kita tiap hari profit terus ya kan mas. Jarang kita loss ya kan mas. Dibilang lossnya sedikit, kebanyakan menangnya ya kan mas. Nah, oke mas, untuk di match pertama di sini kita untuk di handicap, di sini kita patah ya kan mas. Di sini kita win ya kan. Untuk di sini kita di sini loss karena bisa pula skornya 0-0 ya kan mas. Untuk di sini pelatihan C, di sini kita handicap, kita di sini menang ya kan mas. Untuk di sini kita kurang golnya 1 ya kan mas. Untuk di sini lagi mas, di sini lagi bisa pula dia yang ngasih pur, dia yang kalah. Padahal kemarin udah 1 sama skornya tuh mas ya kan, tetapi par ya kan mas. Oke mas, mungkin itu saja untuk bahas review dari prediksi kita kemarin. Mudah-mudahan di prediksi kita hari ini akan tembus semua pool hijau ya kan mas. Karena udah lama kita, udah berapa hari nih kita nggak JP bill konten ya kan mas. Mudah-mudahan ya kan di hari ini bill konten kita akan meledak-meletup. Oke mas, dan bagi siapapun yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas. Lanjut kita masuk ke 4 matchnya mas. Di match yang pertama yaitu ada Göteborg melawan Parbrex. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3/4, 1 dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Göteborg berada di peringkat 15. Sedangkan Parbrex sendiri mas, di sini berada di peringkat 16. Dan untuk 5 laga terakhir Göteborg sendiri mas, di sini 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Parbrex sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 2 kali menang Göteborg dan 2 kali menang Parbrex. Sisanya mereka seri mas. Dan di Göteborg sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Parbrex sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak disarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Göteborg. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 3/4 dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/3/4. Karena kemungkinan skornya menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-0 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Göteborg. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir tim tamu sendiri mas, di sini tim tamu sedang dalam bapuk-bapuknya ya kan mas. Dan apalagi di peringkat klasemen sementara mas, di sini tim tuan rumah diunggulkan ya kan mas. Karena kalau menang di match ini, kemungkinan besarnya tim tuan rumah akan naik ke peringkat selanjutnya. Kayak di sini Pak disarankan
ambil di tim tuan rumah, yaitu Göteborg. Oke, lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu Norrköping melawan Halmstad. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan setengah, seperempat, dan 3/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4, dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Halmstad berada di peringkat 6, sedangkan Norrköping sendiri mas di sini berada di peringkat 7. Dan untuk 5 laga terakhir Norrköping sendiri mas, di sini 2 kali seri dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Halmstad sendiri mas, di sini 1 kali menang, 3 kali kalah, dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 3 kali menang Norrköping dan 2 kali menang Halmstad. Dan di Norrköping sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Oke, lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Norrköping. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Norrköping. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir pertemuan mereka mas, di sini Norrköping diunggulkan, ya kan? Apalagi di peringkat klasemen sementara mas, di sini Norrköping harus menang ya kan mas, biar supaya bisa melomba Halmstad dan naik ke peringkat klasemen selanjutnya. Oke, lanjut kita masuk ke match yang ketiga, yaitu Barracas melawan Argentinos. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4 dan setengah. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Barracas berada di peringkat 14, sedangkan Argentinos sendiri mas di sini berada di peringkat 10. Dan untuk 5 laga terakhir Barracas sendiri mas di sini 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Argentinos sendiri mas di sini 1 kali seri, 2 kali kalah, dan 2 kali menang. Dan untuk 1 laga pertemuan terakhir mereka mas di sini dimenangkan oleh Argentinos ya mas. Oke. Dan di Barracas sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di Argentinos sendiri mas, di sini ada 2 orang juga yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Barracas. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-0 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Barracas. Dikarenakan mas, statistik di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, statistiknya imbang ya kan mas. Karena di sini bermain di kandang Barracas, kemungkinannya Pak D cenderung kita ambil di tuan rumah ya kan mas, karena di sini bermain di kandangnya sendiri, kemungkinan Barracas akan mampu menahan imbang ataupun mencuri gol tipis-tipis, yaitu dengan selisih gol 1-0. Oke, lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu Colón de Santa melawan Belgrano. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4 dan lek-lekan. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Belgrano berada di peringkat 9, sedangkan Colón de Santa sendiri mas di sini berada di peringkat 24. Oke. Dan di 5 laga terakhir Colón de Santa sendiri mas di sini 2 kali kalah, 2 kali seri, dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Belgrano sendiri mas di sini 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas di sini 2 kali menang Belgrano dan 1 kali menang Colón de Santa. Sisanya mereka seri mas. Dan di Colón de Santa sendiri mas di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di
Belgrano sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu yaitu Belgrano. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 0-1 dimenangkan tim tamu yaitu Belgrano. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini Belgrano diunggulkan. Apalagi di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, Belgrano juga lebih diunggulkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Temakan prediksi masing-masing ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola. Jos mas.